Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LK Vega Terasu. Kali ini KL akan membagikan latihan contoh soal serta pembahasannya ya. Simulasi ANBK AKM numerasi atau matematika untuk jenjang SMA, MA, SMK dan paket C. Jadi adik-adik, dalam pengerjaan soal simulasi kali ini KL akan membaginya sampai beberapa part ya. Beberapa bagian ya, karena pembahasan matematika itu memerlukan waktu yang lumayan panjang ya. Kita coba kerjakan dulu satu persatu. Ini nomor 1 ada narasinya atau soal ceritanya ya. Kita baca. Satwa terancam punah. Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Namun, praktik perburuan dan perdagangan hewan liar di masa lalu mengakibatkan beberapa hewan di Indonesia terancam punah. Berikut ini adalah data jumlah 10 satwa yang terancam punah pada tahun 2015 sampai 2017. Ini ada diagramnya, diagram garis atau diagram batang ya. Nah, ini ya. Jadi kalian perhatikan di sini. Nah, ini yang warna hijau ini hijau ya. Maaf. Yang warna hijau, ini hijau, ini hijau, hijau. Ini tuh tahun 2017. Jadi kalian perhatikan. Nah, si satwa langkanya ada berapa? Ada 10. Coba kita hitung lagi. 1, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10. Lalu kita ke soalnya ya. Jadi yang merah itu, yang merah yang ini itu 2016, yang merah ini 2016 yang kayak gini, yang hijau ini 2017, sedangkan yang biru adalah 2015. Ini pertumbuhannya ya. Si hewan langka ini apakah meningkat atau menurun ya? Kita coba pertanyaannya yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan. Pada tahun 2017, pemerintah melakukan pengkategorian satwa yang terancam punah berdasarkan jumlah satwa yang terdata. Jenis satwa yang termasuk ke dalam 25% satwa dengan jumlah paling sedikit. Jadi kalian perhatikan, kalian harus jeli pertanyaannya di sini. Jenis satwa yang termasuk ke dalam 25% ya, 25% satwa dengan jumlah paling sedikit. Jumlah paling sedikit di antara hewan-hewan yang terancam punah. Nah, dikategorikan katanya sebagai kelompok satwa sangat memprihatinkan. Ini dicetak tebal ya, di borderline. Sangat memprihatinkan. Nah, pertanyaannya, tentukan manakah di antara jenis satwa berikut yang termasuk ke dalam kategori sangat memprihatinkan ini. Klik pada setiap pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi adik-adik di sini kan kita bagaimana memilih si satwa yang memprihatinkan, ada berapakah? Nah, di sini kalian lihat soalnya, di sini ada 25%. Tadi jumlah satwa itu ada 10 satwa punah ya. Jadi kalian kali di sini ya. Di sini kan ada 10 satwa yang terancam punah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Berarti kita kalikannya seperti apa, yaitu 25% dikali 10. Jadi 25% dikali 10. Di sebelah mana ya? Di sini aja. 25% dikali 10. Berapa hasilnya? Itu 2,5 ya hasilnya itu. Ada yang sudah menulisnya 2,5, hasilnya itu 2,5 ya, yang ini 2,5. Nah, kalau sudah 2,5 tadi, 2,5 ini. Nah, berarti ada 2 satwa. Karena kalau 2,5 itu kan nggak ada ya. Berarti 2 satwa yang paling memprihatinkan. Kita ambil 2 yang terendah ya. Kita coba cari yang paling sedikit di 2017. Nah, yang mana aja adik-adik? Kita 2017 berarti fokusnya yang hijau. Harimau Sumatera 68 yang hijaunya. Gajah Sumatera 362. Ini ya 362, kalau gajah Sumatera masih besar ya. Terus yang paling sedikit dulu ya adik-adik, 80 badak. Banteng 270, oa 492, banyak ya. Jarak Bali 39 ya itu ya. Babi rusa 616, elang
82, tarsius 82. Monyet hitam Sulawesi 63. Berarti yang pertama itu yang paling sedikit itu yang mana adik-adik? Yang paling sedikit adalah jarak Bali ya. Jarak Bali kita lihat. Nih, kan tadi pertanyaannya itu. Nah, pertanyaannya, tentukan manakah di antara jenis satwa berikut yang termasuk dalam kategori sangat memprihatinkan. Jadi, satwa yang paling sedikit di antara hewan-hewan yang terancam punah berarti jalak Bali ya. Karena jalak Bali itu cuman berapa tadi? Cuman 39. Ini cuman 39 ya. Berarti sedikit sekali ya 39 itu. Nah, berarti jawabannya adalah jalak Bali yang A. Udah ketemu ya jalak Bali. Terus apa lagi selain jalak Bali? Kedua terendah. Sekarang kedua terendah setelah berapa tadi? 39. Nah, yang terendah lagi apa? Harimau Sumatera 68, Gajah Sumatera 362. Ini besar ya, ini jangan besar. Gajah Sumatera, badak juga besar. Banteng besar, owak besar, jarak Bali tadi sudah ya. Babi rusa besar, elang 82, tarsius 82. Monyet hitam Sulawesi 63 adik-adik. Monyet hitam Sulawesi 63. Di sini 63 ya. Terus 63 kan kalau harimau Sumatera 68 dan 63 berarti kecilan yang ini ya adik-adik. Berarti yang kecilnya itu adalah monyet hitam Sulawesi dan jalak Bali. Sampai sini mengerti ya? Berarti jawabannya ada dua, monyet hitam Sulawesi dan jalak Bali. Kita isi, kita klik jalak Bali dan monyet hitam Sulawesi ya. Yang ini sudah seperti ini. Kalian tinggal ke soal berikutnya. Jika ragu-ragu kalian bisa klik yang kuning ini seperti biasa ya. Kalian misalnya ragu-ragu terhadap jawaban kalian bisa klik yang ini. Kalau soal sebelumnya, karena ini cuma soal nomor 1 jadi tidak usah soal sebelumnya. Ini kalau misalnya udah nomor berapa gitu kalian pengen ke soal sebelumnya bisa ke sini. Lalu ke soal berikutnya bisa ke sini. Lalu kalian pengen tahu soal semuanya, misalnya 1, 2, 3 ada adik-adik di sini. Di sini daftar soal. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Kita yang sudah mengerjakan mana aja bakal terlihat ya adik-adik nih. Ada yang udah dicentang, nomor 1 udah dicentang. Nah, kita ke soal berikutnya ya, nomor 2 berarti adik-adik. Nah, di sini masih pembahasannya satwa terancam punah ya. Kita ke soalnya yang bawah. Berdasarkan diagram tersebut dapat diamati bagaimana peningkatan atau penurunan jumlah satwa yang terancam punah setiap tahunnya. Balai Konservasi menyimpulkan beberapa hal dari diagram tersebut. Tentukan benar atau salah kesimpulan tentang satwa terancam punah berikut. Klik pada pilihan yang sesuai. Jadi tentukan benar atau salah kesimpulan tentang satwa terancam punah berikut. Nah, klik pada pilihan yang sesuai. Nah, pertama, harimau Sumatera, banteng, dan tarsius memerlukan perhatian khusus. Benar ya. Karena peningkatan jumlah yang sedikit, katanya karena peningkatan jumlah yang sedikit. Di sini ada penjelasan karena peningkatan jumlah yang sedikit. Benar apa tidak? Harimau Sumatera, banteng, tarsius. Harimau, banteng, tarsius. Berarti harimau, mana yang harimau? Ini ya, harimau, banteng, dan tarsius. Katanya yang ini ya, tarsius. Apakah benar mengalami peningkatan? Coba kita lihat ya. Dari 2016 kita lihatnya. Ini si harimau Sumatera dari 2016 ke 2017 malah berkurang ya adik-adik, bukan peningkatan, berkurang. Berapa? Jadi 68, dari 71 ke 68 berkurang 3 ya. Terus banteng juga sama mengalami penurunan. Tarsius tetap ya, kalau tarsius ini stuck ya, berarti stagnan ya di 82. Jadi bukan peningkatan ini, penurunan. Berarti pernyataan yang A itu salah ya. Yang ini, yang A ini salah. Harimau Sumatera dan tarsius memerlukan perhatian khusus karena peningkatan jumlah yang sangat sedikit. Salah. Kita klik yang salah yang ini ya adik-adik. Yang B, Balai Konservasi perlu melakukan investigasi terkait
penyebab penurunan jumlah banteng pada tahun 2017 yang cukup tinggi. Katanya banteng pada tahun 2017 itu mengalami penurunan yang cukup tinggi. Kita cek banteng 2017 ya. Ingat, banteng 2017 mengalami penurunan yang tinggi. Ini si banteng itu asalnya 381 ke 270 ya. Berarti sekitar 111 ya adik-adik. 381. Iya ya, 100-an lebih, 111-an. Turun ya, turun tajam ya. Ini benar berarti adik-adik ya. Penurunan yang tajam berarti pernyataan yang B itu adalah benar. Karena menyebab terkait penurunan jumlah banteng yang cukup tinggi. Turunnya cukup tinggi ya, 100-an. Berarti ini jawabannya adalah benar ya. Kita checklist benar ya. Kalian tinggal checklist benar di sini. Yang ketiga, rata-rata populasi jalak Bali pada 2015 sampai 2017 sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah setempat perlu mengupayakan tindakan khusus untuk pelestarian jalak Bali. Katanya populasi jalak Bali pada 2015 sampai 2017 itu sangat memprihatinkan. Apakah benar? Kita cek jalak Bali 2015 sampai 2017 jalak Bali. Mana jalak Bali itu? Ini 2015 7 doang ya. Terus naik jadi 38, terus naik dari 39. Ini sangat memprihatinkan ya jalak Bali ini. Kenapa memprihatinkan? Karena jumlahnya itu paling sedikit adik-adik di antara semuanya. Berarti pernyataan tadi itu adalah benar ya. Berarti pernyataan tadi itu adalah benar. Rata-rata populasi jalak Bali pada 2015, jadi kita ambil rata-ratanya. Rata-rata si 3 itu pertumbuhan si jalak Bali ya, yang ini dari 7, 38 naik berapa, terus ke 39. Ini rata-ratanya sangat kecil sekali kalau dirata-ratakan, kalian rata-ratakan. Berarti yang ini tuh benar, harus, sehingga pemerintah setempat perlu mengupayakan tindakan khusus untuk pelestarian jalak Bali ini benar. Kalau benar berarti jawabannya di sebelah mana adik-adik? Sebentar. Kalau benar itu sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, kita klik yang ini. Lalu kita ke soal berikutnya adik-adik ya. Ini masih tentang satwa terancam punah. Pertanyaannya apa? Kita cek. Nah, mana pertanyaannya adik-adik? Berarti yang bawah ini ya, yang ini ya. Selama tahun 2016, yang ini ya adik-adik, selama tahun 2016-2017 diketahui bahwa tidak ada monyet hitam Sulawesi dan oa yang mati. Balai Konservasi mengkategorikan oa dan monyet yang baru lahir atau ditemukan di 2017 sebagai oa dan monyet muda, sementara sisanya sebagai oa dan monyet tua. Jadi yang baru lahir itu di tahun 2017 dikategorikan sebagai oa dan monyet muda. Jadi oa muda, monyet muda ya. Nah, selanjutnya Balai Konservasi akan mengambil satu monyet hitam Sulawesi dan satu oa. Jadi akan ngambil Balai Konservasi itu monyet hitam Sulawesi dan satu oa untuk diobservasi. Manakah di antara jenis monyet dan oa yang paling mungkin terpilih? Mana si oa? Jadi kalian harus memikirkan kemungkinan ya, kemungkinan dari data yang disajikan. Apakah mana jenis monyet dan oa mana yang mungkin terpilih? Kita cek monyet dan oa katanya mengalami peningkatan di tahun 2017. Kita cek. Ini monyet, ya ini oa dulu. Oa, ini monyet ya. Monyet hitam Sulawesi ya tadi itu. Betul tidak adik-adik? Kita cek lagi ya. Takut salah. Oh iya betul, monyet hitam Sulawesi ya. Nah, si monyet dan si oa ini kita cek, kita buletin ya biar kalian fokus. Nah, di sini oa itu mengalami peningkatan ya dari 2016 ke 2017. Ini dari 140 ke 492.
Ada berapa meningkatannya? 352-an ya. 352 berarti si ini tuh punya 352 owa muda. Maaf adik-adik, kepencet. Hapus dulu ya. Jadi ini itu ada owa muda 352 ya. Owa muda 352. 352 owa muda 350. KL tulisannya jelek, maaf ya. 352 owa muda. Nah, yang monyetnya gimana monyetnya? Kita cek yang monyetnya. Monyet juga di sini mengalami peningkatan ya adik-adik ya. Monyet juga mengalami peningkatan apa? Dari 31 ke 63. Berarti ada 32 ya. 32. Ada 32 ini. 32 monyet muda. Tadi apa? Kalau tadi 352 ya owa muda yang ini. Berarti lebih banyak yang muda daripada yang tuanya ya adik-adik. Banyak yang mudanya. Banyak monyet muda lebih banyak, owa muda lebih banyak. Jadi kemungkinan itu yang akan dipilih itu adalah owa muda dan monyet muda karena lebih banyak ya. Jadi kita sekarang cek satu persatu. Coba kita baca yang pertama. Satwa yang terpilih adalah satu monyet tua dan satu owa muda. Ini salah karena kemungkinannya monyet muda yang akan dipilih karena lebih banyak ya. Yang B, satwa yang terpilih adalah satu monyet muda dan satu owa tua. Ini juga masih salah. Yang C, monyet dan owa yang terpilih keduanya tergolong tua. Yang D masih salah ya. Monyet dan owa yang terpilih keduanya tergolong muda. Nah yang ini adik-adik kita cek yang ini. Yang E coba, setiap jenis owa dan monyet memiliki peluang yang sama untuk terpilih, itu kurang tepat ya. Nah sudah ya adik-adik, sampai sini kita ke soal berikutnya. Nah ini tentang kurs mata uang ya. Kurs mata uang kita baca. Kurs merupakan harga mata uang dari satu negara yang diukur dalam satuan mata uang negara lain. Kurs dapat diartikan juga sebagai rasio atau perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Kurs memiliki peranan yang penting. Kurs digunakan saat ingin mengambil keputusan, misalnya untuk kegiatan ekspor dan impor. Dalam kurs terdapat istilah, nah ada istilahnya kurs tengah, yaitu kurs tengah adalah salah satu jenis perhitungan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di mana nilainya berada antara kurs jual dan kurs beli ya. Nah, berikut adalah nilai kurs tengah beberapa mata uang asing terhadap rupiah Bank Indonesia Jakarta. Jadi ini ada kurs tengah mata uang asing ya adik-adik. Sebelum kita perhatikan, kita baca soalnya dulu ya, sebelum kita perhatikan datanya ya, biar cepat. Nah, selisih kurs mata uang asing, kalian perhatikan, selisih kurs mata uang asing tertinggi dan terendah pada tahun 2018. Jadi kalian cari selisih kurs mata uang asing tertinggi dan terendah di tahun 2018. Terus kalian perhatikan pertanyaan selanjutnya. Isikan jawaban dalam bentuk angka tanpa titik atau koma. Jadi jangan ada titiknya, jangan ada komanya, hanya angka ya. Kita coba kerjakan. Selisih tertinggi dan terendah di tahun 2018. Nah, 2018 itu berarti yang ini ya. Nah, yang ini 2018. Yang tertingginya mana? Yang tertingginya adalah berapa? 18 ini ya, yang 18. Yang 18,373. Terendahnya mana? Terendah yaitu pound sterling Inggris, yang ini ya, pound sterling Inggris. Yang terendahnya apa? Yang terendahnya adalah yen Jepang, yang ini yen Jepang. Kita
Selisihnya itu tinggal kita kurangi. 18 373 3. Kalian hitung aja. 373 dikurangi 131. 3 dikurangi 1 2. 7 dikurangi 3 4. 3 dikurangi 1 2. 8 1 182 4 2. Jawabannya 18242. Langsung saja, tidak usah pakai titik atau koma. Kalian langsung jawabnya 18242 tadi itu ya. 18242. Maaf ya kalau tulisan KL jelek ya. Yang penting kalian mengerti ya. Nah, sudah, ini nomor ini. Kita ke soal selanjutnya ya. Masih dengan bahasan yang sama biasanya. Kita ke soal nomor 5 ya adik-adik, masih tentang kurs mata uang. Soalnya di bawah. Nah, berdasarkan persentase kenaikan nilai kurs dari tahun 2019 ke 2020, manakah mata uang asing dengan persentase kenaikan kurs terbesar? Jadi yang ditanyakan adalah persentase kenaikan kurs terbesarnya apa dari 2019 ke 2020. Jadi kita harus cari semuanya dulu, nanti kita ketahuan ya yang terbesar yang mana. Coba kita cek ya satu persatu. Jadi di sini kita hitung dari kenaikan dari 2019 ke 2020 yang ini ya. Caranya bagaimana? Cari dulu selisih kenaikannya. Cari selisih kenaikan adalah dengan cara kalian hitung 10.000 yang 2020 yang hasil akhir ini. Kenaikan akhir ini 10.771,29 dikurangi 9.739. Coba kalian hitung berapa dikurangi selisihnya. KL sudah hitung ya. Hasilnya adalah 1039,29. Hasilnya itu 1032,29. Hasilnya itu adalah 1032. Sebelah sini saja ya, sebentar. 1032,29. Ini hasilnya itu selisihnya ya adik-adik. Lalu cara menghitung persentase kenaikannya bagaimana? Cara menghitung persentase kenaikannya adalah 1032,29 kalian bagi saja. Bagi dengan yang awal ini. Yang tahun 2019 dibagi 9.739 dibagi 9.739. Karena persentase maka akan dikalikan 100. Dikali 100. Kalian kalikan 100 ya. Ini 100 ya adik-adik, ini 100. Nah, setelah dikalikan 100 ini maka akan didapat hasilnya adalah sama dengan 10,59%. Ini yang pertama, ini hasilnya adalah 10,59% ya. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua juga sama. 17.330,12 ini 17.330,12 dikurangi 15.589 ya. Hasilnya akan didapat 1.741,12 ya. Lalu ini dibagi 15.589 dikali 100, hasilnya adalah sama dengan 11,168%. Masih belum mengerti adik-adik? Kita yang ketiga, kita coba ulangi ya yang ketiganya. Yang ketiga juga sama, 19.085,50 dikurangi 18.250. Hasilnya akan didapat 800. Coba kalian hitung sendiri ya, pakai kalkulator apa pakai manual juga nggak apa-apa. 835,5. Nah, ini tinggal dibagi ke 18.250 ya, 18.250 dikali 100. Hasilnya adalah sama dengan 4,57% ya. Seperti itu adik-adik, sampai 3 aja ya. Nah, KL sudah hitung. Kita cek hasilnya saja. Ini yang tadi itu kalian juga masih ingat ya. Dolar Australia itu tadi berapa? 10,59%. Kita tulis ya satu-satu ya. Dolar Australia 10,59%.
10. Bentar. 10,59. Maaf ya adik-adik kalau jelek. 10,59. Yang kedua euro. Euro itu 11,168. 168. Yang kedua pound sterling. Ini persen semua ya. Kita ulang. Ini 10,59%. Yang kedua 11,168%. Ini 6 ya adik-adik. Yang ketiga dapat 4,57%. Yang ketiga, yang keempat itu 1,923%. Yang keempat ya, ini yang keempat tadi itu ya, 1,923%. Yang kelima didapat 1, 2, 3, 4. Yang kelima yang ini berarti ya yang yen Jepang. Yang kelima itu didapat 6,64%. 6,64%. Yang kelima 1, 2, 3, 4. Oh ini udah ya yang Jepang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah sampai yang Jepang. Berarti yang ringgit Malaysia yang keenam ya. Keenam. Yang keenam itu didapat 2,79%. 2,79%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh sekarang ya. Dolar Singapura. Berarti yang ini yang dolar Singapura. Didapat 3,136%. Yang kedelapan 1,467%. 1,467%. Nah ini adik-adik, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Yang ini tuh ke sini ya adik-adik. Kalian pas-pasin saja ya. Nah di antara semuanya ini yang paling besar adalah yang keberapa itu? Ada 10, ada 11, ada 4, ada 1, 6, 2, 3, 1 ya. Berarti yang terbesar itu yang kedua ini, yang 11,168% ya. 11,168%. Yang apa ini? Euro. Nah kebetulan saja ya, nilainya itu kan yang ini tuh nilai selisihnya itu, selisih kenaikannya itu 1741 ya. Kebetulan aja ini besar persentasenya 11,168%. Tapi bukan berarti adik-adik nilai kenaikannya tinggi, presentasinya tinggi juga belum tentu ya. Nah ini ada yang kecil ya, yang nomor berapa ini? Yang 6,64 itu yen Jepang ya. Yen Jepang ini kan kenaikan, selisih kenaikannya cuma 8,5. Selisih kenaikannya itu 8,5, tapi presentasinya dapat 6,64% adik-adik ini. Yang yen Jepang ini kalau dikurangi ini 136 dikurangi 127,97 ini kan cuma dapat 8,5, tapi setelah dipresentase dia kenaikannya tinggi ya. Jadi yang paling tertinggi itu apa? Ini kebetulan aja berarti ya. Yang tertinggi itu adalah euro ya. Nah, jadi jawabannya adalah euro. Kalian mengerti ya sampai sini ya? Euro ya. Maaf kalau kurang jelas ya. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita ke soal nomor 6 nanti di video selanjutnya ya. Maaf kalau KL tulisan jelek atau kurang bagus juga dalam penyajiannya ya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.